Pernahkah kalian mencurigai anak pindahan di sekolah kalian? Misalkan, suatu hari ada anak pindahan yang misterius tiba-tiba pindah ke kelas kalian. Apakah kalian akan mencari tahu siapa dia sebenarnya? Atau kalian cuek aja? Nah, sama seperti film yang akan kita bahas alurnya kali ini, film ini berjudul Komitmen. Film Korea yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang seorang anak pindahan sekolah SMA yang terlihat culun, pendiam, namun juga mencurigakan. Di awal cerita, seorang pria nampak duduk makan malam di warung sederhana milik seorang nenek. Mereka nampaknya saling mengenal dan bicara dengan kata-kata yang hanya dikenali oleh para agen rahasia. Setelah makan, menunjukkan foto anak laki-laki dan perempuan yang ia sayangi dan kemudian berpamitan, pria parubaya itu bergegas pergi. 거기 가면 애인들이랑 잘 살으라. 가라. Tak lama kemudian, dia dikejar sekelompok polisi. Yang pada akhirnya dia mati tertembak tepat di dadanya. Dia adalah agen rahasia Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan. 2 tahun berlalu, kabar kematian sang ayah disampaikan kepada kedua anaknya yang ditahan di penjara Korut sebagai jaminan ketika ayahnya sedang bertugas sebagai agen rahasia. Ini 2 anak di dalam foto tadi, Myung-hun sang kakak dan adiknya Hye-in. Pemerintah Korea Utara menganggap ayah Myung-hun adalah pengkhianat. Sehingga seorang kolonel bernama Moon hendak menembak mati kedua anak tak bersalah ini. Myung-hun melindungi Hye-in, adiknya yang ia sayangi. 리용훈이, 니네 여기서 나가고 싶디. 너하고 네 동생 리에인이 이거이 뭡니까? 공작원이 되란. Setelah adanya pertimbangan, Kolonel Moon memutuskan untuk tidak jadi membunuh Myung-hun. Dan Kolonel Moon menugasinya menggantikan peran ayahnya sebagai agen rahasia di Korea Selatan dengan nama baru, Kang Dae-ho. Setelah menyiapkan semua, Dae-ho berangkat untuk menjalankan misinya. 이름, 강대호, 왜 내려왔지? 사람답게 살고 싶어서요. 혼자 내려왔어? 다 죽었습니다. Perjalanan menembus batas negara dilewati dengan lancar. Dae-ho diterima oleh 2 orang Korut yang telah lama berada di Korea Selatan sebagai agen. Di rumah mereka, Dae-ho bisa mulai menjalankan misi menyamar sebagai siswa SMA. 그리고 너 내일 일찍 일어나야 돼. 여기 학교에선 공부 많이 시키거든. 새벽부터 야자까지. 여자가 뭡니까? Singkat cerita, keesokan harinya Dae-ho berangkat ke sekolah. Setelah perkenalan sebagai anak baru, dia duduk di bangku paling belakang bersama seorang anak perempuan. Tak lama berselang, sekelompok anak laki-laki yang sok jagoan mendatangi anak perempuan itu. Mereka sepertinya sudah biasa jadi tukang ganggu dan bully siswa lain. Dae-ho tetap mencoba cool dan tidak begitu menggubris geng bully itu. Ia malah memperhatikan anak perempuan di sebelahnya. Ternyata namanya adalah Lee Hye-in, persis nama adiknya. 어떻게 생각하냐? Scene berganti, Dae-ho sudah diserbu dan dipojokkan oleh geng bully di atas balkon. Dia dipukul tepat di wajahnya sampai bibirnya berdarah. Tapi Dae-ho tetap dingin tak bergeming. Dompetnya ditarik paksa dan mereka menemukan foto keluarga Dae-ho, ayah dan adiknya yang cantik. Geng bully terus mengoloknya sebagai anak blasteran Cina Korea yang dianggap rendahan. Ketika posisi Dae-ho semakin tersudutkan, Pak Guru datang menyelamatkannya. Dae-ho kemudian berjalan pergi, sampailah ia di lorong ruangan tari dan balet. Lee Hye-in nampak sedang mengintip dari luar dan Dae-ho menghampirinya. Dan si cowok kaku serta pendiam itu tiba-tiba bicara kepada Hye-in. 너한테 왜 그러는 거야? 이유 같은 거 없어. Ketika ada di kelas, ada hukuman bagi siswa yang terlambat, termasuk Hye-in dan Dae-ho. Geng bully bersikap seperti sok-sokan dan terus membuli si anak baru. Tanpa protes, Dae-ho membersihkan jendela dengan tekun. Sementara Hye-in mulai senyum-senyum sendiri memperhatikan keseriusan Dae-ho. Sesampainya di rumah, Dae-ho mendapatkan paket yang berisi sebuah telepon yang ternyata itu adalah misi pertamanya. Dia diminta untuk mencari dan menghabisi salah satu agen dari unit 35 yang sangat berpengalaman, namanya Big Dipper. 이제부터 남조선에서 네 임무를 말해주겠어. 북두성을 찾아옵세. 케이크 하나 주십시오. 장식. 저는 넉넉하게 넣습니다. Kembali ke sekolah, ketika Dae-ho masuk kelas, Hye-in sedang dibully habis-habisan oleh siswa lain. Dia dilempari sampah yang banyak sekali jumlahnya. Dengan sabar, ia membersihkannya. Dan Dae-ho yang merasa kasihan, dengan tenang, dia membantu Hye-in merapikan semuanya. Setelah kejadian itu, mereka kembali belajar.
Ketika pelajaran biologi, saat Daeho diam-diam memperhatikan Hye-in, dia dikagetkan oleh pertanyaan sulit dari Pak Guru. Dengan peka, Hye-in memberinya kunci jawaban. Daeho sepertinya dalam kesulitan, tapi ini yang dilakukan Daeho. X염색체가 전자의 성염색체는 기분의 분열이 이루어집니다. 유전은 체세포에 의한 유전으로 같은 염색체인 정답은 5번입니다. Kita berpindah ke ruang tari dan musik. Selepas kelas hari itu, Daeho mencoba memainkan piano. Dia teringat waktu bermain piano bersama adiknya, Hye-in, adik yang sangat disayanginya. Tiba-tiba, Hye-in masuk dan Daeho kaget dan berhenti bermain piano. Kemudian, dia pergi meninggalkan Hye-in. Ternyata Hye-in menyukai tari balet. Ketika dia sedang berlatih, geng tari masuk dan mulai membulinya. Dari luar, Daeho mendengarkannya. Meski berseragam SMA dan berstatus pelajar, Daeho tetaplah agen rahasia. Sepulang sekolah, dia kembali menjalankan misinya untuk mencari agen Big Dipper. Dengan Ducati Monsternya, Daeho beraksi. Perburuan yang seru pun terjadi. Kejadian itu membuat Daeho mulai ditandai oleh polisi. Dia dicurigai secara serius karena telah menimbulkan kekacauan. Daeho mencoba menenangkan dirinya. Menjadi orang lain memang melelahkan. Usai berlari-lari di lapangan untuk melepas penat, dia duduk sendirian menatap foto ayah dan adiknya. Seketika, Daeho mendengar ada suara gadis dari lab sekolah. Di sana, Hye-in sedang dibully oleh geng bully. Uang miliknya dirampas oleh geng bully. Tak hanya itu, seragamnya pun sampai robek oleh anak-anak nakal itu. Daeho bergegas masuk melihat Hye-in teman sebangkunya dilecehkan oleh geng bully. Daeho yang tak banyak bicara dan cuek, langsung bertindak. Keesokan harinya, sikap dingin Daeho sebagai seorang agen mata-mata tak lagi bisa ia sembunyikan. Dalam situasi tegang diburu polisi, Daeho jadi sangat waspada terhadap serangan apapun, termasuk serangan yang ini. Di kelas, Daeho tidak melihat Hye-in masuk sekolah hari ini. Scene berpindah. Ketika geng bully yang babak belur tak karuan sedang membicarakan tentang Daeho dan ingin membalasnya, Daeho datang menghampiri mereka. Dia khawatir dan menanyakan keberadaan Hye-in. 어딘지 알지? Daeho pun sampai mengunjungi tempat bekerja part-time Hye-in. Dia terus mencari temannya itu kemana-mana. Dalam kebingungan akan keberadaan Hye-in, sepulang sekolah, Daeho dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya. Ternyata itu Hye-in. Dengan rambut barunya, Hye-in mendatangi Daeho. Daeho nampaknya berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan tetap bersikap dingin berjalan pergi. Tapi Hye-in menahannya. Hye-in meminta bantuan Daeho. 하자. 오빠! Hye-in ingin sekali berlatih menari balet di tempat balet selepas dia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ketika hendak pulang, Daeho melihat sepasang kakak adik bermain air di jalanan. Ia teringat kepada Hye-in adiknya, dan dalam guyuran hujan hari itu, Daeho berbagi cerita kepada Hye-in kawan baiknya itu. 나 동생 있어. 너랑 이름도 같아. 알았어. Kedekatan Daeho dengan Hye-in semakin hari semakin akrab. Hye-in menceritakan bahwa ia telah kehilangan semua anggota keluarganya. Hye-in membawa Daeho ke sebuah taman yang dimana di sana terdapat sebuah gambar peta dunia. 이 안엔 내 꿈이 있거든. 그래서 찾아봤더니 여기 유명한 무용단이 있다는 거야. 멋지지? 너도 해볼래? Singkat cerita, malam semakin larut. Ketika Daeho pulang ke rumah, orang tua angkatnya sudah mati di tangan Big Dipper. Bukannya pergi, Big Dipper malah menunggu kedatangan Daeho. Dengan santai, agen rahasia yang sudah sangat berpengalaman itu duduk bersiap menghadapi seorang remaja yang baru datang ke Korsel untuk menjalankan misi. Big Dipper meremehkan Daeho, yang ia kira hanyalah seorang bocah SMA. Tapi Big Dipper salah menilai anak ini. Setelah berhasil mengalahkan Big Dipper, Daeho tahu dia semakin tersudut dalam bahaya. Dia membereskan semua barangnya lalu menghilangkan jejak dengan membakar rumah itu menggunakan gas dan percikan api dari microwave. Dengan Ducati Monsternya, dia pun pergi. Daeho pergi ke suatu tempat. Ya, warung nenek yang kita lihat di awal cerita. Warung ternyata sudah mau tutup dan tidak menerima pelanggan lagi. Tapi ketika Daeho mengucapkan sebuah kode rahasia, 약국이 문을 닫았습니다.
Dae-ho diminta untuk duduk sebentar. Tak berapa lama, karena terluka dan kelelahan campur mengantuk, Dae-ho terjatuh dari kursinya. 아이고야, 빙충 맞은 아새끼. Nenek merawat dan menjaga Dae-ho, itulah tugasnya berada di Korea Selatan. Dan ketika mereka usai berbelanja, mobil patroli polisi datang mendekat. Dae-ho kemudian panik, tapi nenek dengan tenang dan kalem menghadapi polisi tersebut. Tugas nenek berada di sini adalah memastikan semua agen terawat dan tetap hidup. Untuk Dae-ho lah nenek bertahan di tempat yang berbahaya itu. Ketika Dae-ho menceritakan keluarganya dan menunjukkan sebuah foto, nenek pun tersadar bocah ini adalah anak dari seorang agen yang dulu datang ke warungnya. Waktu berlalu, Dae-ho yang sudah pulih mendapatkan misi baru sekaligus misi terakhirnya. Kolonel Moon memintanya merebut sebuah barang penting yang telah direbut oleh agen lain. Sebagai imbalannya, dia bisa bertemu kembali dengan adiknya. Sambil menonton video dari adiknya, kerinduan dan rasa sayang pada Hye-in membuat Dae-ho mengiyakan misi yang sangat membahayakan nyawanya tersebut. Sebagai agen rahasia yang masih muda, mahir menjalankan misi, Dae-ho masuk ke area musuh dan berusaha merebut barang yang diinginkan oleh Kolonel Moon. 물건 시가 300억입니다. 내놓아. Setelah misi selesai, Dae-ho terpikir untuk mampir ke toko baju sebelum meninggalkan Korea Selatan. Dia membelikan sweater baru untuk nenek pemilik warung. Dae-ho yang dingin dan cuek itu ternyata punya kerembutan hati pada nenek yang telah menjaga dan merawatnya. Ketika ia sampai di warung nenek, dia makan dengan lahap dan setelah itu memberikan hadiah kepada nenek. Nenek mengatakan bahwa seleranya jelek karena warnanya norak, tapi keakraban itu segera usai. Dengan sedih, sama seperti ayahnya waktu itu, Dae-ho pun berpamitan. 할머니 아프지 마시라요. 나 신경 쓰지 말고. Satu lagi orang yang ingin Dae-ho kunjungi. Dia mengunjungi tempat Hye-in berlatih menari balet dan ia berpamitan kepada Hye-in. 가끔 연락할 거지? Setelah itu, ia berada di taman bergambar peta dunia. Dia memindahkan permen karet yang dilemparkannya kemarin dari Lautan Pasifik ke atas tanah Korea Utara. Ya, dia ingin pergi ke sana. Adiknya yang ia sayangi memang berada di sana. Scene berganti. Dengan membawa barang yang diminta Kolonel Moon, Dae-ho akan menyeberang laut dengan menggunakan sebuah kapal. Tapi ternyata, pemilik kapal yang akan mengantarkan Dae-ho adalah seorang agen rahasia juga. Dengan tiba-tiba, orang itu menusuk Dae-ho. Ia tidak terima jika Dae-ho membawa barang berharga itu dan berhasil kembali ke Korea Utara. Perkelahian yang terjadi membuat Dae-ho terluka. Tapi dengan kemampuannya, orang itu berhasil ia lumpuhkan. Dalam kondisi terluka karena tertusuk, Dae-ho yang merasa dirinya makin tidak aman mencoba mencari perlindungan kepada nenek pemilik warung. Tapi ketika sampai ia di dekat warung, dia melihat nenek dalam kepungan polisi. Nenek yang menyadari semua agen rahasia dalam bahaya, termasuk Dae-ho yang ada di situ, berteriak keras dan memberi kode dan meminta Dae-ho segera pergi dari tempat itu. Dae-ho sempat ragu karena dia ingin menolong nenek, tapi semua terlambat. Peluru menembus sweater pemberian Dae-ho, tepat pada dada nenek. Nenek pun harus mati saat itu juga, dan Dae-ho berlari menyelamatkan diri sekencang-kencangnya sambil menahan rasa sedihnya. Karena perlindungan pertamanya telah gugur, Dae-ho memutuskan untuk pergi sambil menahan lukanya yang semakin parah. Dae-ho datang kepada orang yang tepat. Hye-in dengan sangat perhatian merawat Dae-ho yang terluka. Ketika sedang menemani Dae-ho yang beristirahat, berita dalam televisi membuat Hye-in tahu siapa Dae-ho yang sebenarnya. Sementara itu, pemerintah Korsel menerapkan aturan keras dan menindak semua orang korut yang dicurigai sebagai mata-mata. Semua harus dimusnahkan. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Kolonel Moon kembali menelpon Dae-ho. Ia menganggap Dae-ho telah berkhianat dan sengaja tidak pulang membawa berlian itu. Walaupun kenyataannya bukanlah demikian. Dengan licik, Kolonel Moon merencanakan pertukaran dengan Dae-ho. Berlian itu ditukar dengan keselamatan Hye-in, adik Dae-ho yang dibawa ke Korsel. Ini melibatkan adiknya, dan Dae-ho benar-benar tidak bisa tinggal diam. Dae-ho lalu pergi diam-diam meninggalkan Hye-in, dan meninggalkan foto keluarga serta secarik surat yang sangat penting. Penasaran isi suratnya? Akan saya bongkar di bagian akhir kisah ini. Segera setelah membaca surat itu, entah kenapa Hye-in segera menelpon polisi. Sementara itu, Dae-ho yang sangat emosional berhasil sampai ke tempat perjanjiannya dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Dae-ho kaget, sedih campur marah melihat adiknya disandra oleh agen mata-mata anak buah Kolonel Moon.
Karena orang yang disayanginya disakiti, kemarahan Dae-ho langsung dikeluarkan dengan teriakannya dan baku tembak tak terelakkan lagi. 움직이지 마! Sebagai seorang kakak yang sangat mencintai adiknya, Dae-ho mencoba menyelamatkan adiknya. Ketika adiknya dibawa pergi, Dae-ho mengejarnya dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya, polisi mampu mengamankan Hye-in. Dae-ho pun memilih untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran polisi bersenjata. Sementara itu, Hye-in, kawan Dae-ho, malah diculik oleh agen bawahan Moon. Ketika tahu kondisi adiknya telah aman, Dae-ho baru mendapat kabar bahwa teman dekatnya sedang dalam bahaya. Perasaannya semakin bercampur aduk. Adiknya yang sangat ia cintai kini berada di tempat yang aman bersama polisi Korea Selatan. Tapi teman baiknya malah disandra Kolonel Moon. Di jalanan kota, Dae-ho menangis sejadi-jadinya karena merasa putus asa dengan semua kejadian yang dialaminya. Tapi Dae-ho tetaplah Dae-ho. Meski menangis, jiwa pembunuh berdarah dinginnya masih menyala. Dia mendatangi markas Moon seorang diri untuk menyelamatkan sahabatnya Hye-in. Dan inilah yang terjadi. Dae-ho akhirnya bisa membawa Hye-in pergi dari situ. Tapi Kolonel Moon dan bawahannya belum sepenuhnya mati. Meskipun Dae-ho dalam posisi tersudut, dia meminta Hye-in untuk pergi menyelamatkan diri. Kini Dae-ho berhadapan langsung dengan Kolonel Moon. Tak lama kemudian, seorang polisi pun datang. Mereka bertiga saling adu argumen dan siap menembak. Dae-ho yang sudah terluka parah benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi. Akhirnya, dia memilih untuk menembak Kolonel Moon dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Singkat cerita, polisi berhasil membawa Dae-ho keluar dari tempat itu. Kolonel kini telah mati, dan misi pun telah berakhir. Masih tersisa satu hal yang Dae-ho inginkan, yaitu bertemu dengan adiknya. Tapi di perjalanan bersama Hye-in di dalam mobil, Dae-ho mendekati ajalnya. Dengan perlahan, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hye-in pun menangis sekeras-kerasnya. Anak sekolah yang awalnya diremehkan ternyata agen rahasia asal korut yang profesional itu pun pergi untuk selamanya. Tapi dia mati dalam keadaan bahagia karena telah memastikan Hye-in adiknya dan Hye-in teman dekatnya selama hidup di Korsel yang sangat ia sayangi selamat dan tetap hidup. Waktu berlalu, di musim dingin itu, Hye-in temannya Dae-ho menjumpai Hye-in adiknya Dae-ho. Kedua Hye-in ini berjalan-jalan berdua sambil bercerita tentang Dae-ho, pahlawan mereka. Sementara mereka berjalan, terdengar suara Dae-ho yang membacakan suratnya yang waktu itu ia tinggalkan di rumah Hye-in. Terima kasih telah menerimaku apa adanya. Terima kasih telah ikut menjaga adikku ketika aku dalam bahaya. Bersama Hye-in, Dae-ho menemukan jati diri sebenarnya sebagai Myung-hun. Dan film pun tamat. Hidup telah mengubah Dae-ho, orang yang sangat dingin dan kaku yang mana itu membuatnya terlihat cupu dan tak berdaya. Ternyata seorang yang sangat buas dan berbahaya. Kemampuan bela diri dan kecerdasannya menjalankan misi semakin luar biasa karena kekuatan cintanya pada Hye-in, pada ayahnya juga pada nenek. Kadang memang kemampuan terbaik seseorang akan keluar kalau dirinya berada dalam situasi sulit. Terutama kalau orang yang terkasih disakiti. Meskipun akhirnya harus mengorbankan diri sendiri.